Basicnya pertama kali tuh kerja di dunia kardus juga. Itu harga mesin 60 juta awalnya. Iya. Gitu. Gua boleh bayar 10 juta, sisanya nyicil tiap bulan. Menurut lo jadi pengusaha muda tuh kayak gimana? Usaha Buat muda, teman-teman nih, anak-anak muda nih. Iya. Ya intinya tadi yang pernah gue bilang, coba dulu kalau mau usaha. Coba dulu. Jangan belum coba lu udah ngeluh. Gitu. Halo sobat Gekrab Kota Depok dan Gekrab yang lainnya. Hari ini gue udah bareng sama sobat gue, sobat kita semua, inspirator pengusaha muda kita, Bro Ian. Halo. Anwar. Ya. Gimana bro kabarnya? Baik, Alhamdulillah bang. Yang penting kita sehat dulu ya. Alhamdulillah. Harus sehat dulu lah. Pandemi udah mudah-mudahan berlalu. Ya, Usaha mudah-mudahan. hari ini berjalan lancar. Ya. Amin. Sobat Gekrab, ini ada Bro Ian, kita akan ngobrol-ngobrol usaha beliau. Gue pengen tahu, lu sebenarnya udah punya beberapa bidang usaha sih sebenarnya yang lo gelutin itu. Sebenarnya kalau untuk awal sih ini bang, kita main di packaging karton box. Ya, bahasa Indonesia sih kardus. Kardus. Ya. Gitu. Itu penting itu ya. Iya, itu awal-awal kita bangun usaha pertama kali. Ya. Gitu. Ya. Terus berapa lama ente sampai hari ini meniti karir di packaging kardus ini? Kardus. Ini untuk berapa lamanya? Mungkin udah hampir 7 tahun. 7 tahun. Iya, sampai sekarang umurnya 7 tahun nih. Buka untuk dalian karton box ini. Ini banyak ya produknya ya. Maksudnya bentukan kemasan yang udah lu buat dari berbagai macam variasi yang orang pesen ya segala macam. Salah satu ini yang tadi ya macam-macam. Jadi memang kita di sini ini buatnya bukan untuk jual retail. Jadi kita buat terus kita buat ke siapa enggak. Jadi di sini kita buat sesuai dengan pesanan customer. Semuanya custom. Jadi rata-rata buatnya adalah orang yang punya mau packaging yang kuantitasnya punya brand sendiri, kuantitasnya juga banyak. Benar. Gitu ya. Jadi mereka pesan, kita terima order itu mereka pesan sesuai dengan ukuran mereka sama desain mereka. Jadi kita udah dapat PO ya untuk dia aja. Jadi kita nggak bisa jual lagi ke orang lain. Jadi kalau urusan kemasan, terutama yang kaitannya dengan kardus, lu udah paham lah ya? Oh, udah paham. Ya, alhamdulillah. Kayak gitu ya. Lumayan lah. Ini kan pasti kan nggak manual ya? Tidak, walaupun ini bagian dari ekonomi kreatif, usaha, tapi kan pakai mesin, ada mesin. Industrinya. Benar. Itu kan lumayan mahal juga. Gimana sih awal modal pertama lu untuk produksi packaging kayak gini? Pastinya kan nggak langsung tiba-tiba. Iya, benar. Memang awalnya sih karena gue basicnya pertama kali tuh kerja di dunia kardus juga, karton box. Setelah mulai perjalanan kerja sudah tahu ilmunya, ya kita keluar. Gitu, kita keluar ya karena punya hati mau usaha coba deh gitu kan. Modal kita tahu produknya sama kepercayaan. Gitu. Jadi pertama kali itu modalnya sebenarnya cuma buat bikin PT sama ngontrak. Jadi pertama yang penting lu punya perusahaan dulu, sama tempat untuk cuma buat tempat tuh untuk naruh barang-barang kita. Kalau mesinnya yang pertama lu beli atau lu jadiin sebagai alat itu, apakah semua mesin yang hari ini gue lihat kan banyak nih mesin lu nih, dan kelihatannya juga ini lumayan juga ini mesinnya. Nah, itu awal pertama lu bikin produk packaging ini mesinnya langsung sebanyak ini atau memang enggak, dari satu dulu. Satu itu juga nyicil. Jadi nyicil bayarnya. Bayar nyicil. Jadi dulu pertama kali punya mesin itu namanya mesin pon. Namanya mesin pon. Mesin pon itu biasanya buat box-box pizza, Bang. Box pizza, ya. Jadi buat box pizza itu ada salah satu temen dia orang Cina, emang agak lumayan baik banget. Karena gua mau mesin itu harga mesin 60 juta awalnya.
Iya. Gitu. Gua boleh bayar 10 juta, sisanya nyicil tiap bulan. Sekuatnya. Sekuatnya gua gitu. Tapi yang pasti perlu mesin itu ya. Itu awalnya karena kita buat ngebentuk nih seperti ini, itu harus mesin itu pertama kali. Mesin itu yang pertama. Dasarnya ya. Dasarnya. Ya. Jadi ya itu kita ketemu mesin itu, saya coba, akhirnya lama-lama berjalan terus, dapat order terus ya. Dari untung ya boleh langsung ambil mesin-mesin yang lain. Oke, Sobat Gekrab, Kota Depok ini menarik nih. Ternyata kawan kita Bro Ian ini sebelum buka usaha dia awalnya juga ikut kerja juga di perusahaan orang lain. Ketika sudah ngerti segala macam, akhirnya meniti karir sendiri usaha ini. Tadi dari awal beli mesinnya cuma satu ya, nyicil lagi juga ya. Nah ini inspirasi ini sekarang pabriknya udah lumayan luar biasa. Buat teman-teman Sobat Gekrab Kota Depok ini jadi inspirasi buat kita. Ya pasti ketelatenan dan segala macam ya. Ini Bro, kan lu awalnya mesin cuma satu. Ini kan selain mesin kan ada bahan bakunya. Yang pasti bahan bakunya adalah kartonnya. Ini karton lu produk sendiri atau ngambil atau gimana? Jadi ini bahan baku ini bisa dibilang namanya sheet. Itu lembaran. Bahan baku lembaran. Kayak apa namanya triplek Bang. Kayak triplek besar gitu. Itu kita pesan sama supplier, datang. Nah, nanti sampai sini kita potong-potong. Kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh customer kita. Oke. Jadi intinya bukan lu produksi sendiri ya, berarti ada untuk bahan bakunya. Bahan bakunya ambil dari tempat lain. Buat packaging ini kan pastinya lu punya ini portofolio lah ya. Portofolio yang lu mau bangun sebenarnya kan ini banyak saingan pastinya kan bikin kayak gini. Portofolionya apa sih sebenarnya? Kalau untuk portofolionya sih sebenarnya untuk main di kardus ini gampang sih Bang. Jadi pertama kita harus kualitas. Harga, dan harga juga harga murah bukan berarti kualitas rendah juga. Harga murah bukan murahan ya. Ya benar. Nah, yang ketiga adalah waktu. Karena gini, orang itu buat packaging mereka ngeliatnya gampang memang. Cuman packaging aja, cuman kardus aja, gampang lo bikin. Nah, itu rata-rata kita harus bisa lebih cepat. Misalnya kompetitor kita bisa ngerjain 5 hari untuk 1000 piece. Kalau bisa kita cuman 3 hari. Gitu. Itu persaingannya untuk portfolionya itu biar kita dapat order lebih banyak ya, mungkin untuk servis lah. Servisnya itu yang harus kita tingkatkan. Servis ke customer ya. Iya, itu. Jadi pertama urusan lu buat packaging ini satu lebih murah. Ya. Yang kedua kualitasnya pasti lebih baik. Yang ketiga cara pembuatannya lebih cepat. Nah, lebih cepat itu dibantunya karena kreativitas karyawan, si karyawan lu, atau karena memang dibantu banyaknya mesin sebenarnya? Ya untuk sekarang alhamdulillah Bang, kita mesin fasilitas sudah ada semua. Ada semua. Iya, dan yang kerja yang untuk operator yang kerja di sini lumayan pengalaman semua. Jadi ibaratnya kalau gua udah bilang ukuran ini bentuknya ini mereka udah tahu semua. Dan mesin itu memang yang buat kita lebih cepat gitu. Itu sih Bang gitu. Ada pengalaman unik lu nggak? Misalnya orang customer pesen packaging misalnya bebek goreng ya gitu kan, terus ternyata gambarnya jadi beda segala macam, terus order gitu. Atau apalah, ini gue bayangin pasti setiap orang usaha ada pengalaman unik kayak gitu. Itu sih udah dibilang kalau untuk main di kardus pasti kena itu ya? Nggak mungkin nggak. Apa itu cerita? Kita pernah satu truk full Bang, seharga 35 juta, cuman beda R sama A. Tulisannya? Tulisannya, cetakannya. Misalnya di sini C deh, C jadi B. Itu satu truk balik Bang, jadi sampah. Dengan nilai 35 juta kita jual jadi sampah itu cuma 3.500.000. Konsekuensi logis tuh ya? Iya. Nggak bisa dihapus ya? Bener, itu nggak bisa karena kalau sudah cetak seperti ini, mereka dia nggak mungkin kan bisa bersih kan, bisa bagus. Nah, jadi sekarang lebih teliti kita. Jadi kalau untuk order pertama kita ada namanya artwork.
Itu kita desain dulu, customer ACC baru gitu, kita produksi. Oke. Berarti intinya yang paling penting itu ketelatenan. Sebelum lu produk secara lebih banyak lagi, jangan sampai kejadian tadi ya. Udah satu truk, salah satu nama aja jadi nggak jadi. Iya, benar. Luar biasa. Nah, selama perjalanan sekarang ini, perjalanan lu pastinya kan namanya usaha, ada jatuh bangunnya dong. Benar. Gitu ya. Nah, boleh lu ceritain lah buat memotivasi biar tetap bertahan itu jatuh perjalanan. Oh iya, oke. Ya mungkin dari gua sih ini aja. Kita mau usaha itu sebenarnya banyak bidangnya. Yang kita buat usaha itu banyak. Ya. Yang pertama aja adalah keberanian kita. Beranian. Cari peluang. Jangan sedikit ngelihat, oh gua nggak punya modal, oh gua nggak tahu jualnya kemana. Coba aja dulu. Coba dulu, coba. Pasti dalam perjalanan itu lu akan tahu lu salah atau tidaknya jalan itu. Itu aja. Yang kedua, semangat. Intinya jangan kalau lu rugi atau lu salah, lu terus udah nyerah, mundur. Terus aja. Gitu. Ini gue mau tanya, titik lu sedang sukses-suksesnya menurut, ya walaupun semua berproses benar. Orang biasanya usaha nggak ada puasnya kan, tapi kan di dalam kurun waktu dari lu awal meniti karir, meniti usaha ini sampai sekarang ini kan pasti ada puncak tertinggi lu, misalnya dapat orderan paling besar, sampai pada lu paling bawah. Itu ada nggak kejadian kayak gitu? Atau itu sebelum aja? Itu sih, sebelum COVID. Sebelum COVID? Iya, sebelum COVID itu kita berjalan hampir, ibaratnya ini Dalian sih, sebelum COVID itu 3 tahun kemudian kan COVID. 2 tahun perjalanan kita sudah dapat keuntungan sekitar 150%. Melampaui batas ya? Iya. Itu ibaratnya. Itu sebelum COVID? Sebelum COVID. Ya. Jadi ibaratnya anak bayi baru lahir, baru satu tahun udah langsung lari, Bang. Gitu. Itu luar biasa sih. Gitu. Berarti ini sobat G-Krab semuanya, semua usaha yang gua tanya nggak mungkin jalan secara pasti ada naik, ada turunnya. Termasuk di Dalian ini. Oke. Ini kan sekarang zaman industrialisasi digital, pertarungan medsos yang sangat luar biasa, transformasi orang usaha serba instan dan segala macam. Nah, menghadapi era ini gimana lu nyiasatinnya? Nah, itu dia sih, kita lihat. Kita memang zaman era kita ngebangun ini kan kita belum banyak tahu tentang digital. Ya. Tapi sekarang kita harus ngikutin lah. Nggak boleh enggak. Karena apa? Kalau kita masih dengan cara jualannya model lama, kita akan ketinggalan. Ya, jadi digital itu ya memang kita harus benar-benar ikutin. Jangan sampai lu ngelihat, oh lu jangan ikutin nih. Gue taunya jualan zaman dulu. Enggak, harus ngikutin. Karena masanya udah beda. Pasti lu branding di medsos ya? Malah gue punya tim sendiri sekarang. Ada tim digital marketingnya. Digital marketing. Jadi kayak ibaratnya di medsos itu, TikTok pun kita mainin juga buat untuk promosi kita. Kenapa? Karena kita lihat itu kan banyak pengikutnya. Betul. Dan di situ produk kita dilihat. Nah, itu harus ikutin gitu untuk zaman sekarang. Jadi pastinya beradaptasi lah ya. Beradaptasi dengan industrialisasi digital sekarang ini. 4.0 ini kan persaingannya sangat cepat dan ketat. Kalau kita diem, nah, ini buat sobat-sobat G-Krab semuanya, bahwa itu menjadi penting. Digitalisasi, kita harus tetap beradaptasi. Jadi orang, mohon maaf nih, gue ngomongnya pakai bahasa sederhana. Orang bikin kardus saja tidak cukup bikin kardus, tapi juga bikin konten juga pastinya. Iya, benar. Gitu kan? Benar. Karena lu buat iklan juga kan? Benar. Oke. Gitu. Hari ini yang paling terkesan selama perjalanan lu punya usaha buat ini, itu kan pastilah ada satu momen-momen yang menarik ya, yang lu bayangkan. Misalnya gini, kan setiap produk yang lu buat, walaupun semuanya mau tidak mau pesanan orang ente buat kan pastinya, tapi kan ada sesuatu hal yang paling menarik gitu loh. Ada nggak kesan-kesan lu kayak gitu? Itu kita pernah
kerjain itu dus untuk lukisan, Bang. Dus untuk lukisan. Kemasan lukisan. Kemasan lukisan. Dan lukisan itu bukan lukisan kecil, Bang. Ukurannya itu 3,5 meter, lebarnya, panjangnya 6 meter. Itu luar biasa, dan itu ada desainnya. Kita ngerjain 500 piece aja itu bisa 2 minggu. 500 piece bisa 2 minggu? 2 minggu. Kalau yang biasa-biasa, yang model-model kayak gini kan bisa 5 hari juga udah selesai. 5 hari udah selesai. Bisa. Itu sampai 2 minggu, dan hasilnya luar biasa. Dan gue sampai dipanggil sama, ini yang pesen orang Jepang. Gitu, orang Jepang. Nah, di situ akhirnya mereka percaya, akhirnya repeat order terus. Bro, ya, katanya ada kemasan yang produksi lu kirim ke luar negeri. Iya, ada. Mana aja kira-kira? Ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya Box Vivo namanya. Oh, ini buat apa ini? Box Vivo. Ini buat sabun batangan. Oh. Sabun batangan. Kemana yang dikirim itu? Ini kirimnya ke Afrika. Afrika, bro. Ya. Luar biasa. Ini kita buat di sana buat sabun batangan, di packingnya. Kardus ini kita buat di Depok. Buatnya di Depok, kemasannya sabunnya dibawa ke Afrika. Ke Afrika. Ada lagi, bro? Yang ini satu lagi. Nih ke Arab Saudi ya. Sebentar. Ini ada kerupuk. Nah, nih, ini kita kirim ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Ya, jadi kerupuknya memang dari Indonesia juga. Packagingnya kita yang buat, tapi sudah dikemas, kita kirim ke Arab Saudi. Ya. Mereka tiap negara tuh ada standar-standar ya, packaging itu. Berarti udah masuk ini standar. Sudah masuk. Alhamdulillah sudah masuk. Ya. Aman di sini. Aman tuh. Oh, ini. Itu untuk lokal. Ini yang banyak. Kalau yang doyan nasi kebuli itu. Oh, kebuli ya. Nasi kebuli Jordan namanya. Oh. Itu banyak banget yang pesan sih. Nah, ini ngetop juga sih nasi kebuli Jordan, kalau tahu tuh. Nah, ini packagingnya kita buat. Ya. Menarik nih. Oke. Ada lagi, bro? Ini kalau ini laptop ya. Nah, ini kita kirim ke Batam. Ini namanya Chromebox ya, Libera. Ini jadi kayak notebook buatan Indonesia, ini buat anak-anak sekolah. Packagingnya kita yang buat semua. Banyak ya? Ini hampir 150.000 waktu itu kita dapat. Gitu. Keren. Sip. Oke, sobat-sobat Gcraft, kalau yang mau pesen ke sini perlu dicontoh nih anak-anak milenial, anak muda. Gcraft ini kan masih muda, Bang Ian ini. Kita contoh hari ini usahanya sudah banyak juga pesanan tuh di luar negeri. Nah, berarti kan kita udah paham bahwa pengusaha muda yang sukses ini kita butuh nih quote-quote-nya ini nih. Quote-quote menjadi seorang usahawan yang bagus itu kayak gimana sih, yang menarik itu kayak gimana sih sebenarnya? Menurut lo jadi pengusaha muda tuh kayak gimana? Buat temen-temen nih anak-anak muda nih. Iya. Ya intinya tadi yang pernah gue bilang, coba dulu kalau mau usaha. Jangan belum coba lu udah ngeluh. Gitu. Dan yang kedua, semangat. Lu tetap harus semangat mau keadaan apapun. Yang ketiga, namanya orang usaha, lu berani rugi. Berani rugi. Kenapa gue bilang berani rugi? Karena orang usaha suatu saat pas lu ketemu rugi, lu nggak nyerah. Lu tetap jalan terus. Cerita lu tadi tuh ya. Iya. Cuma beda sedikit doang, ruginya luar biasa itu. Luar biasa. Itu sih gitu. Oke, teman-teman Gcraft, sobat Gcraft semuanya, pertama berani. Berani dulu. Yang kedua, siap untuk rugi, karena usaha itu nggak mungkin punya usaha kalau tidak dimulai ya kan. Benar. Gitu. Ini menarik, bro. Nanti ada usaha lu lain kan selain ini kan. Ini nanti kita akan berkunjung ya lain waktu boleh. tempat usaha ini. Bagi teman-teman Gcraft, masyarakat umum dan yang lainnya, packagingnya Bro Ian ini, sobat gua dan sobat kita semuanya. Beliau ini bendahara Gcraft di Depok ini. Makanya gue sengaja wawancara di sini. Ini bagi masyarakat yang mau pesan, ini mau packaging model seperti apa? Karena packaging lukisan saja yang dipesan di Jepang sudah jalan. Gini, Bro Ian, ini kayaknya memang ente selain punya tadi digital marketing ya,
boleh juga dipromoin di sini untuk usaha ente, mudah-mudahan nanti oh iya gitu. boleh silakan. Boleh untuk di Instagram sih ya, di Instagram kita bisa cari karton box Dalian. Karton box Dalian ya, nanti ada di sini nih ya. Karton box Dalian di situ udah pasti bakalan ada lah gitu kan. Kalau ada Daliannya udah pasti gampang kok carinya gitu. Dan yang kedua bisa di websitenya www.dalianstripbox.com, itu web kita. Oke, sahabat Gekrab dan semua yang lainnya, kita dari Gerakan Ekonomi Kreatif, bahwa ekonomi kreatif masa depan Indonesia, saya Iwan Setiawan bersama teman-teman Gekrab ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, sobat-sobat semuanya bergabung di Gekrab, akan ketemu para kreator atau para kreativitas anak-anak muda di dalamnya. Ini salah satunya Bro Ian. Silakan yang mau bergabung bisa nanti di lewat medsosnya Gekrab atau YouTube-nya Gekrab yang ada di sini untuk bisa bergabung, tanya-tanya nanti segala macam, bisa bergabung bersama-sama kita semuanya. Jangan lupa di like, subscribe. Maupun di komen di YouTube-nya podcastnya Gekrab Kota Depok. Sip. Itu aja, Bro. Mudah-mudahan kita sehat selalu, usahanya lancar, maju terus, dan menjadi inspirasi anak muda yang pastinya. Terutama inspirasi anak-anak muda Kota Depok. Saya Iwan Setiawan, ini Bro Ian Anwar. Semangat. Selalu kreatif, inovatif, dan selalu berkolaborasi demi kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.